Saya Muhammad Amrufilah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang izin menyampaikan tentang perbedaan alur persidangan dalam KUHP baru dan KUHP lama. Prof. Edi selaku Wakil Menteri Hukum menjelaskan bahwa paradigma hukum pidana modern bertumpu pada 3 pilar utama, yakni keadilan kolektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mahkamah Agung tentang paradigma hukum baru dalam KUHP nasional. Pergeseran paradigma hukum pidana bukanlah hal yang baru, melainkan merupakan bagian dari dialektika panjang, dimulai dari paradigma pidana klasik yang berorientasi pada keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, menuju paradigma modern yang bernafaskan hak asasi manusia serta pendekatan multidisipliner. Hal ini menunjukkan akselerasi perkembangan hukum menuju titik yang secara fundamental berbeda dari sebelumnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana memiliki peran penting sebagai aturan main dalam menegakkan keadilan. Tidak cukup hanya memiliki hukum pidana material, tetapi juga diperlukan sebuah mekanisme yang adil, transparan, dan menjamin hak dari setiap pihak. Selama puluhan tahun Indonesia menggunakan KUHP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sebagai pedoman utama dalam proses peradilan pidana. Namun perkembangan masyarakat, kompleksitas kejahatan, serta tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia mendorong lahirnya pembaruan melalui KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP baru bukanlah sekedar revisi teknis, tetapi membawa perubahan paradigma dari yang semula cenderung formalistik menjadi lebih berorientasi pada keadilan substantif, efisiensi proses, serta perlindungan korban dan tersangka. Perubahan ini menjadi penting untuk dipahami karena menyangkut bagaimana suatu perkara diproses sejak awal persidangan hingga putusan akhir. Dalam KUHP lama, hampir semua perkara dipastikan akan melalui seluruh tahapan pembuktian hingga putusan. Namun dalam KUHP baru, tidak semua perkara harus menempuh jalur tersebut. Ada mekanisme penyaringan dan percepatan yang secara signifikan mengubah struktur proses peradilan. Dalam video ini kita akan membahas secara sistematis bagaimana gambaran umum sistem peradilan pidana, alur proses dalam KUHP lama dan baru, serta perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan paling mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada struktur alur persidangan yang digunakan dalam peradilan pidana. Dalam KUHP lama, sistem yang dianut bersifat linier atau satu jalur. Artinya, setiap perkara yang masuk ke pengadilan pada umumnya akan melalui seluruh tahapan secara berurutan, mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan hakim. Pola ini mencerminkan pendekatan prosedural yang kaku, di mana setiap perkara diperlakukan dengan mekanisme yang relatif seragam tanpa mempertimbangkan kompleksitas perkara. Ketiadaan mekanisme penyaringan awal yang signifikan dalam KUHP lama menyebabkan semua perkara baik yang sederhana maupun yang kompleks harus menempuh proses yang sama panjangnya. Hal ini berdampak pada lamanya penyelesaian perkara, penumpukan perkara di pengadilan, serta meningkatnya beban kerja aparat penegak hukum. Bahkan, untuk perkara-perkara dengan tingkat pembuktian yang sederhana atau yang sebenarnya memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, tetap harus melewati seluruh tahapan formal tersebut. Sebaliknya, KUHP baru memperkenalkan pendekatan yang lebih progresif melalui sistem multi-track atau sistem bercabang. Dalam sistem ini, perkara tidak lagi dipaksakan untuk mengikuti satu jalur tunggal. Setelah melalui tahapan awal, perkara dapat diarahkan ke berbagai jalur penyelesaian sesuai dengan sifat dan kebutuhannya, seperti melalui mekanisme perdamaian atau restoratif justice, penghentian perkara, atau pengakuan bersalah atau plea bargaining. KUHP baru tidak hanya mengatur bagaimana proses berjalan,
tetapi juga memberikan opsi jalur penyelesaian yang lebih variatif. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan efisiensi proses peradilan dan pengurangan beban pengadilan, tetapi juga pada terciptanya keadilan yang lebih substantif, karena penyelesaian perkara dapat disesuaikan dengan konteks kepentingan para pihak, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya masuk kepada tahap awal persidangan. Perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru mulai terlihat secara konkret. Dalam KUHP lama, proses awal sidang bersifat sederhana dan langsung. Setelah sidang dibuka oleh hakim, jaksa penuntut umum akan langsung membacakan surat dakwaan. Tahapan ini hampir bersifat otomatis dan tidak memberikan ruang untuk evaluasi awal terhadap perkara. Artinya, sejak awal sistem sudah mengarahkan perkara untuk masuk ke tahap pembuktian tanpa mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian lain. Dalam konteks ini, KUHP lama dapat dikatakan tidak memiliki mekanisme filter awal dalam persidangan. Sebaliknya, dalam KUHP baru, setelah pembukaan sidang dan pembacaan dakwaan, tidak serta-merta perkara langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terdapat ruang untuk melakukan penilaian awal terhadap perkara tersebut, termasuk kemungkinan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme lain. Perubahan ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak lagi memandang persidangan perkara pidana sebagai proses yang harus selalu berujung pada pembuktian, melainkan sebagai proses yang dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkara. Dengan kata lain, tahap awal dalam KUHP baru berfungsi sebagai titik kontrol yang menentukan arah proses. Apakah dalam perkara tersebut akan dilanjutkan secara penuh dan utuh, ataukah dipercepat, atau bahkan dapat diselesaikan melalui perdamaian. Berikut adalah alur tahapan sidang berdasarkan KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang dibuat oleh IKADIN. Salah satu perkembangan paling signifikan yaitu dimasukkannya tahap restoratif justice ke dalam alur persidangan secara eksplisit dan terstruktur, sehingga tidak semua perkara harus mengikuti seluruh tahapan, namun dapat memilih diselesaikan menggunakan mekanisme ini dalam rangka memulihkan dengan lebih baik hak korban dan keluarganya. Dalam praktik KUHP lama, memang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat upaya-upaya perdamaian di luar persidangan, baik yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, misalkan pada tingkat kepolisian melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, di Kejaksaan melalui Peraturan Kejagung Nomor 15 Tahun 2020, maupun di pengadilan melalui Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2024, maupun perdamaian off the record yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, mekanisme tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam struktur hukum acara pidana. Akibatnya, perdamaian seringkali tidak dipandang sebagai jalan utama dalam penyelesaian perkara. Sebaliknya, dalam KUHP baru menghadirkan perubahan paradigma yang cukup mendasar dengan dimasukkannya mekanisme restoratif justice sebagai bagian integral dari proses persidangan. Setelah dakwaan dibacakan, hakim diberikan peran aktif untuk menawarkan kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian kepada para pihak, yakni antara korban dan terdakwa. Proses ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, karena mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil perdamaian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara tanpa harus melanjutkan ke tahap pembuktian. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata bergantung pada putusan hakim dalam arti penghukuman, tetapi juga dapat dicapai melalui kesepakatan yang mencerminkan rasa keadilan para pihak. Hal ini sekaligus menandai adanya pergeseran paradigma dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif menuju keadilan restoratif.
Selanjutnya, selain restoratif justice di pasal 204 ayat 5 hingga 9, KUHP baru juga memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah atau yang dikenal sebagai plea bargaining terdapat di pasal 205 dan 234. Mekanisme ini merupakan inovasi yang cukup fundamental dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Karena sebelumnya konsep tersebut tidak dikenal secara formal dalam KUHP lama. Kehadiran plea bargaining menunjukkan adanya upaya pembaruan sistem peradilan pidana agar lebih adaptif terhadap praktik perkembangan hukum modern yang menekankan pada efisiensi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dalam KUHP lama, pengakuan terdakwa pada dasarnya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap alur persidangan. Meskipun seorang terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya di hadapan hakim, proses pembuktian tetap harus dilakukan secara lengkap sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim tetap harus memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi berupa tidak adanya efisiensi, terutama dalam perkara-perkara yang sebenarnya sudah terang dan tidak lagi membutuhkan pembuktian yang kompleks. Sebaliknya, KUHP baru memberikan pengakuan bersalah terdakwa posisi yang lebih strategis. Dalam sistem ini, pengakuan bersalah tidak lagi sekedar menjadi bagian dari alat bukti, tetapi juga dapat mempengaruhi jalannya proses persidangan secara keseluruhan. Jika terdakwa mengakui kesalahan secara sukarela, sadar, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan, serta pengakuan tersebut didukung oleh bukti yang cukup, maka perkara dapat diproses melalui jalur yang lebih sederhana dan cepat. Namun demikian, penerapan plea bargaining tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pengawasan yang ketat dari hakim untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela, serta tidak melanggar hak-hak terdakwa untuk membela dirinya, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa pengakuan bersalah tersebut sejalan dengan fakta hukum yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan keadilan. Dengan kata lain, efisiensi yang ingin dicapai tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah dan perlindungan atas hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah terdakwa. Perbedaan berikutnya antara KUHP lama dan KUHP baru dapat dilihat pada struktur awal setelah pembacaan dakwaan, khususnya terkait eksepsi dan diperkenalkannya pada KUHP baru ini, yaitu opening statement. Dalam KUHP lama, setelah jaksa membacakan dakwaan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, yaitu keberatan terhadap dakwaan. Eksepsi ini biasanya berkaitan dengan aspek formil, seperti kewenangan mengadili, kejelasan dakwaan, atau kesalahan prosedur. Namun, setelah eksepsi tidak ada tahapan lanjutan yang memberikan gambaran utuh mengenai arah perkara. Persidangan kemudian langsung bergerak menuju pembuktian. Berbeda dengan KUHP baru, selain tetap mempertahankan mekanisme eksepsi, diperkenalkan pula tahapan opening statement. Pada tahap ini, baik jaksa maupun penuntut umum maupun pihak terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan gambaran awal mengenai perkara, termasuk posisi hukum, pokok argumentasi, serta arah pembuktian yang akan dilakukan. Keberadaan opening statement ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. Pertama, persidangan menjadi lebih transparan sejak awal, karena hakim sudah mendapatkan kerangka besar perkara. Kedua, proses menjadi lebih terstruktur karena masing-masing pihak menyampaikan strategi dan posisi mereka secara terbuka. Selanjutnya, tahap pembuktian merupakan inti dari persidangan pidana. Karena pada fase inilah kebenaran material diuji dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru terlihat makin jelas. Dalam KUHP lama, proses pembuktian dilakukan secara berurutan dan cenderung formalistik.
Jaksa penuntut umum terlebih dahulu menghadirkan saksi dan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Kemudian dilanjutkan dengan kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti tandingan. Meskipun terdapat ruang untuk mengajukan pertanyaan, baik melalui pemeriksaan langsung maupun silang, praktiknya seringkali tetap bersifat satu arah, di mana masing-masing pihak lebih fokus pada penyampaian bukti sendiri daripada secara aktif menguji bukti dari pihak lawan. Akibatnya, proses pembuktian cenderung kurang hidup dan tidak sepenuhnya mencerminkan perdebatan hukum yang mendalam. Selain itu, dalam KUHP lama, hakim seringkali memegang peran dominan dalam mengarahkan jalannya persidangan, khususnya dalam proses pembuktian. Hal ini membuat dinamika persidangan menjadi kurang seimbang karena interaksi langsung antara jaksa dan penasihat hukum tidak terlalu menonjol dan signifikan. Dengan kata lain, pembuktian lebih bersifat prosedural daripada dialektik, sehingga potensi untuk menguji kebenaran secara lebih komprehensif antara JPU dan PH menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, dalam KUHP baru menghadirkan pendekatan yang lebih modern dengan merancang proses pembuktian menjadi lebih dinamis, interaktif, dan dialektik. Setelah masing-masing pihak menyampaikan alat bukti dan argumentasinya, terdapat tahapan yang sangat penting, yaitu adalah rebuttal. Pada tahap ini, para pihak diberikan kesempatan untuk secara langsung menyanggah, mengkritisi, dan menguji kembali bukti yang telah diajukan oleh pihak lawan. Keberadaan rebuttal menjadikan proses pembuktian tidak lagi sekadar ajang penyampaian fakta secara sepihak, melainkan berkembang menjadi proses dialektika hukum yang aktif. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum tidak hanya berperan sebagai penyaji bukti, tetapi juga sebagai penguji terhadap validitas, relevansi, dan kekuatan pembuktian dari pihak lawan. Interaksi ini menciptakan ruang perdebatan yang lebih tajam dan substansial, sehingga setiap bukti benar-benar diuji secara kritis di depan hakim. Maka, KUHP baru secara nyata memperkuat prinsip kontradiktor dalam persidangan, yaitu prinsip bahwa kebenaran hukum harus diuji melalui perdebatan yang seimbang antara para pihak. Hakim dalam hal ini berperan sebagai pihak netral dan objektif yang menilai hasil dari proses dialektika tersebut. Dampaknya, diharapkan kualitas pembuktian menjadi lebih tinggi, transparansi meningkat, dan peluang untuk mencapai kebenaran material menjadi lebih besar. Selanjutnya memasuki tahap akhir persidangan. KUHP lama dan KUHP baru pada dasarnya memiliki struktur yang relatif sama. Namun KUHP baru memberikan penegasan sekaligus penambahan tahapan yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis. Perbedaan ini terutama terlihat dari dimasukkannya tahapan closing argument sebagai bagian yang lebih terstruktur sebelum masuk ke tahap tuntutan dan pembelaan. Dalam KUHP lama, setelah proses pembuktian selesai, persidangan lanjut pada pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu, terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan atau pledoi, yang kemudian diikuti dengan replik dari jaksa dan duplik dari pihak terdakwa. Sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Sementara dalam KUHP baru diperkenalkan sebuah tahapan yang bernama closing argument yang memiliki fungsi strategis dalam mengkonsolidasikan seluruh proses pembuktian yang telah berlangsung. Pada tahap ini, masing-masing pihak, baik jaksa, penuntut umum maupun penasihat hukum, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah argumentasi akhir secara komprehensif, sistematis, dan terfokus.
Sehingga closing argument bukan sekedar pengulangan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, melainkan merupakan sintesis dari seluruh fakta persidangan, analisis terhadap alat bukti yang disajikan, serta penegasan posisi hukum masing-masing pihak. Melalui tahapan closing argument, para pihak dapat menyoroti kekuatan dan kelemahan bukti yang telah diajukan oleh pihak lawan, mengkaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana, serta membangun narasi hukum yang utuh untuk meyakinkan majelis hakim. Tahapan ini juga memberikan kesempatan untuk mengarahkan cara pandang majelis terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Sehingga closing argument memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keyakinan hakim sebelum memasuki tahap berikutnya. Setelah tahap closing argument selesai, barulah proses berlanjut ke pembacaan tuntutan oleh jaksa. Kemudian pembelaan atau pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, diikuti dengan replik, duplik sebagaimana kita kenal dalam sistem atau KUHP lama, KUHP sebelumnya. Demikian perbedaan alur antara KUHP lama dan KUHP baru dalam persidangan. Besar harapan kita bersama bahwa dengan adanya penambahan mekanisme tersebut, makin meningkatkan kualitas peradilan kita, dan setiap putusan dapat semakin mendekat pada nilai keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.